Galatia pasal 1. Dari Paul, seorang rasul, dan dari semua saudara yang bersama-sama dengan aku, kepada jemaah-jemaah di Galatia. Jabatan ini tidak kuperoleh dari manusia. Aku pun tidak diangkat sebagai rasul oleh manusia, melainkan oleh Isa Almasih dan oleh Allah, Sang Bapa, yang telah membangkitkan Isa dari antara orang mati. Bagimulah anugerah dan sejahtera dari Allah, Sang Bapa kita, dan dari junjungan kita Isa Almasih, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, supaya kita dilepaskan dari zaman yang jahat ini, sesuai dengan kehendak Allah, Sang Bapa kita. Baginyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa herannya aku karena kamu begitu lekas beralih dari Dia, yang telah memanggil kamu melalui anugerah dalam Almasih, kepada suatu Injil yang lain selain Injil yang benar. Sesungguhnya tidak ada Injil yang lain. Akan tetapi, ada orang-orang yang mengacaukan kamu dan hendak mengubah Injil Almasih. Terkutuklah orang, entah itu kami atau bahkan malaikat dari surga sekalipun, yang mengabarkan kepadamu berita yang bertentangan dengan Injil yang telah kami kabarkan kepadamu. Seperti baru saja kami katakan, sekarang kukatakan sekali lagi, terkutuklah orang yang mengabarkan kepadamu berita yang bertentangan dengan Injil yang telah kamu terima. Jadi sekarang, manusiakah yang hendak kusenangkan, atau Allah? Atau apakah aku sedang mencari cara untuk menyukakan manusia? Jika aku masih menyukakan manusia, maka aku bukanlah hamba Almasih. Aku memberitahukan kepadamu, hai saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kukabarkan itu bukan berasal dari manusia, karena aku tidak menerimanya dari manusia. Lagi pula, Injil itu tidak diajarkan kepadaku oleh manusia, melainkan diturunkan melalui wahyu oleh Isa Almasih. Kamu sudah mendengar apa yang dahulu kulakukan sebagai penganut agama Bani Israel, yaitu bahwa dengan tiada batas aku menganiaya jemaah Allah, bahkan berusaha untuk melenyapkannya. Sebagai seorang penganut agama Bani Israel, aku lebih maju daripada kebanyakan orang sebangsaku yang seumur dengan aku, sebab aku sangat rajin menjalankan segala hal yang berkenaan dengan ajaran nenek moyangku. Tetapi ketika Allah, yang telah mengkhususkan aku sejak aku ada dalam rahim ibuku, dan yang memanggil aku melalui anugerahnya, berkenan menyatakan Sang Anak yang datang daripadanya di dalam diriku, supaya aku mengabarkan tentang Dia di antara orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel. Aku sama sekali tidak memusyawarahkannya dengan seorang pun. Aku juga tidak pergi ke Yerusalem untuk menemui mereka yang telah lebih dahulu menjadi rasul. Tetapi aku pergi ke tanah Arab, lalu kembali lagi ke Damsyik. Setelah itu, 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk berkenalan dengan Kefas. Lalu aku tinggal 15 hari lamanya dengan dia. Tetapi aku tidak melihat rasul-rasul lainnya selain Yakub, saudara junjungan kita yang ilahi. Di hadapan Allah, aku meyakinkan kamu bahwa apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berbohong. Selanjutnya, aku pergi ke wilayah Syria dan Kilikia. Jemaah-jemaah Almasih di Yudea belum juga mengenal rupaku. Mereka hanya mendengar kata-kata orang yang dahulu menganiaya kita, sekarang memberitakan kabar baik mengenai iman yang dulu hendak dilenyapkannya. Lalu mereka pun memuliakan Allah karena aku. Galatia pasal 2. 14 tahun kemudian, aku pergi lagi ke Yerusalem dengan Barnabas. Titus pun kubawa serta. Kepergianku itu didorong oleh wahyu Allah. Lalu
aku menjelaskan Injil yang kukabarkan di antara orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel, tetapi hanya secara tersendiri kepada mereka yang terpandang. Maksudnya ialah supaya jangan sampai apa yang sudah kukerjakan, baik pada waktu itu maupun yang terdahulu, menjadi sia-sia. Mereka menerima penjelasanku. Malahan Titus yang turut serta dengan aku tidak dipaksa untuk dikitan walaupun ia adalah seorang Yunani. Persoalan itu muncul karena ada orang-orang yang berpura-pura menjadi saudara seiman dan masuk secara diam-diam. Mereka menyusup untuk mengintai kemerdekaan yang kita peroleh dalam Isa Al-Masih supaya mereka dapat memperhamba kita. Meskipun begitu, sedikit pun kami tidak mau tunduk kepada mereka, supaya kebenaran Injil tetap terpelihara bagimu. Dari pihak orang-orang yang terpandang, aku tidak peduli dengan kedudukan mereka yang terpandang, karena Allah tidak menerima orang dengan memandang rupa. Tidak ada satu hal pun yang mereka tambahkan pada Injil yang kusampaikan. Sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa pemberitaan Injil bagi orang-orang yang tidak berkitan telah dipercayakan kepadaku, sama seperti pemberitaan Injil bagi orang-orang yang berkitan telah dipercayakan kepada Petrus. Karena Tuhan yang telah bekerja di dalam Petrus dan menjadikannya rasul bagi mereka yang berkitan, ia pulalah yang telah bekerja di dalam aku bagi orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel. Dan setelah jelas bagi mereka bahwa anugerah Allah telah dikaruniakan juga kepadaku, maka Yakub, Kefas, dan Yahya yang dianggap sebagai tiang pancang jemaah berjabat tangan dengan aku dan Barnabas sebagai tanda persatuan. Maksudnya ialah supaya kami pergi kepada orang-orang yang bukan keturunan Nabi Ibrahim, dan mereka pergi kepada orang-orang keturunan Ibrahim yang berpegang pada khitan. Hanya mereka menghendaki supaya kami tetap mengingat orang-orang miskin. Hal itu memang hendak kulakukan dengan sekuat tenaga. Namun, ketika Kefas datang ke Antiokhia, aku menentang dia di hadapannya sebab ia bersalah. Karena sebelum beberapa orang dari golongan Yakub datang, ia makan bersama-sama dengan orang-orang yang bukan keturunan Ibrahim. Akan tetapi, setelah mereka itu datang, ia mengundurkan diri serta menjauh dari orang-orang yang bukan keturunan Ibrahim itu, sebab ia takut terhadap mereka yang berpegang pada khitan. Orang-orang keturunan Ibrahim lainnya kemudian turut juga melakukan kemunafikan yang sama dengannya. Bahkan Barnabas pun terbawa oleh kemunafikannya itu. Ketika aku melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sejalan dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau sebagai seorang keturunan Ibrahim tidak hidup seperti keturunan Ibrahim, melainkan seperti orang yang bukan keturunan Ibrahim, bagaimana mungkin engkau dapat memaksa mereka hidup seperti orang-orang keturunan Ibrahim? Kami berasal dari Bani Israel dan bukan orang-orang berdosa yang tidak termasuk Bani Israel. Akan tetapi, kami tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, yaitu hukum yang tertulis dalam kitab suci Taurat, melainkan melalui iman dalam Isa Al-Masih. Kami pun sudah percaya kepada Isa Al-Masih, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Al-Masih dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Memang tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami yang sedang berusaha untuk dibenarkan dalam Al-Masih ternyata didapati juga sebagai orang-orang yang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Al-Masih adalah sumber penyebab dosa? Sekali-kali tidak. Karena jika aku membangun lagi apa yang telah kurombak, maka hal itu menunjukkan bahwa diriku adalah seorang pelanggar. Sebab oleh hukum Taurat,
Aku telah mati bagi hukum itu, supaya aku hidup bagi Allah. Aku telah disalibkan bersama-sama dengan Al-Masih. Sekalipun aku masih hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Al-Masih yang hidup di dalam aku. Hidupku yang sekarang ada di dalam jasad ini adalah hidup karena iman kepada Sang Anak yang datang dari Allah, yaitu Dia yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya bagiku. Aku tidak meremehkan anugerah Allah, sebab jika apa yang benar datang dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Al-Masih. Galatia pasal 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa gerangan yang telah mengguna-gunai kamu? Padahal Isa Al-Masih yang telah disalibkan itu sudah ditunjukkan dengan jelas di depan matamu. Beritahukanlah kepadaku satu hal ini saja. Apakah kamu telah menerima Ruh Allah karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu mengimani Injil yang kamu dengar? Sedemikian bodohkah kamu? Kamu sudah memulai dengan Ruh. Menurutmu, dapatkah kamu disempurnakan dengan usahamu yang manusiawi? Sia-siakah sebegitu banyak hal yang telah kamu alami? Masakan semua itu sia-sia? Apakah Tuhan menganugerahkan Ruh kepadamu dan mengadakan berbagai mukjizat di antaramu karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu mengimani Injil yang kamu dengar? Sama seperti tertulis tentang Ibrahim, Ia percaya kepada Allah, dan hal itu diperhitungkan baginya sebagai kebenaran. Ketahuilah bahwa semua orang yang beriman adalah anak-anak Ibrahim. Kitab suci yang telah lebih dahulu melihat bahwa Allah akan membenarkan melalui iman orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel, telah lebih dahulu mengabarkan kabar baik itu kepada Ibrahim. Melalui engkau, semua suku bangsa akan memperoleh berkah Allah. Dengan demikian, orang-orang yang beriman memperoleh berkah Allah bersama-sama dengan Ibrahim, orang yang beriman itu. Sebaliknya, mereka yang bersandar pada hukum Taurat ada di bawah kutuk, sebab telah tertulis, Terkutuklah setiap orang yang tidak setia dalam melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab suci Taurat. jelaslah sekarang bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Sebab Orang benar akan hidup oleh iman. hukum Taurat tidak dilandaskan atas iman, melainkan Orang yang melakukan hukum-hukum itu akan hidup karenanya. Al-Masih telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat, yaitu dengan menjadi penanggung kutuk menggantikan kita, karena telah tertulis, Setiap orang yang digantung pada kayu salib adalah orang yang terkutuk. hal itu dilakukan oleh Isa Al-Masih supaya melalui dirinya berkah Allah atas Ibrahim dapat sampai kepada orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel, dan supaya melalui iman kita dikaruniai Ruh yang telah dijanjikan itu. Hai saudara-saudaraku, aku mengikuti kebiasaan manusia sebagai contoh. Jika suatu wasiat telah disahkan, maka tidak seorang pun dapat membatalkannya atau menambahinya. Demikian juga halnya dengan semua janji yang diberikan kepada Ibrahim dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan, dan kepada semua keturunanmu, seolah-olah menunjuk kepada orang banyak, melainkan hanya menunjuk kepada satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Al-Masih. Inilah maksud dari perkataanku. Perjanjian yang sebelumnya telah ditetapkan Allah tidak dapat diubah oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga perjanjian itu menjadi batal. Karena jika harta pusaka itu berasal dari hukum Taurat,
maka hal itu tidak lagi berasal dari janji. Padahal harta pusaka itu telah dianugerahkan Allah kepada Ibrahim melalui janji. Kalau begitu, untuk apakah hukum Taurat itu? Hukum Taurat ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran manusia, sampai datangnya keturunan yang dijanjikan itu. Sedangkan penyampaiannya dilakukan oleh para malaikat melalui seorang perantara. Seorang perantara tidak hanya bertindak mewakili satu pihak saja, melainkan dua pihak. Tetapi Allah menyampaikan sendiri janjinya tanpa perantara. Kalau begitu, apakah hukum Taurat itu bertentangan dengan semua janji Allah? Sekali-kali tidak. Karena seandainya hukum yang diturunkan itu dapat memberi hidup, maka tentunya kebenaran itu benar-benar berasal dari hukum Taurat. Akan tetapi, kitab suci telah menawan segala sesuatu di bawah kuasa dosa, supaya janji yang berasal dari iman dalam Isa Al-Masih dapat sampai kepada orang-orang yang percaya. Sebelum iman itu datang, memang kita berada di bawah kawalan hukum Taurat. Kita tertawan sampai iman itu dinyatakan. Dengan demikian, hukum Taurat itu menjadi penuntun yang membawa kita kepada Al-Masih, supaya kita dibenarkan karena iman. Setelah iman itu datang, kita tidak lagi berada di bawah penuntun itu. Kamu semua telah menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Isa Al-Masih. Sebab setiap orang di antara kamu yang dipermandikan dalam Al-Masih telah mengenakan Al-Masih. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Israel atau orang Yunani, hamba atau orang yang merdeka, bahkan laki-laki atau perempuan, karena kamu semua telah menjadi satu dalam Isa Al-Masih. Jika kamu milik Al-Masih, maka kamu pun keturunan Ibrahim dan menjadi ahli-ahli warisnya sesuai dengan janji Allah. Galatia pasal 4. Maksud dari perkataanku ialah bahwa selama seorang ahli waris belum akil balik, ia tidak ada bedanya sama sekali dengan seorang hamba, walaupun sesungguhnya ia adalah tuan atas segala miliknya. Ia tetap berada di bawah pengawasan para wali dan para pengurusnya sampai waktu yang ditentukan oleh bapaknya. Demikian juga halnya dengan kita. Ketika kita belum akil balik, kita diperhamba oleh aturan-aturan yang menguasai hidup kita masing-masing di dunia. Tetapi ketika sudah genap waktunya, Allah mengutus Sang Anak yang datang daripadanya. Ia lahir dari seorang perempuan dan berada di bawah hukum Taurat. Maksudnya ialah supaya ia dapat menebus setiap orang yang berada di bawah hukum Taurat, dan supaya kita memperoleh hak sebagai anak. Karena kamu telah menjadi anak-anaknya, maka Allah mengutus Ruh Sang Anak yang datang daripadanya untuk masuk ke dalam hati kita dan berseru, Ya Aba, ya Bapa. sebab itu kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu adalah anaknya, maka Allah pun menjadikan kamu ahli waris. Tetapi pada masa itu, karena kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhamba dirimu kepada ilah-ilah. Padahal ilah-ilah itu bukanlah yang ilahi. Sekarang kamu sudah mengenal Allah, atau lebih baik kukatakan, kamu sudah dikenal Allah. Bagaimana mungkin kamu berbalik lagi pada aturan-aturan yang dahulu menguasai hidupmu masing-masing, yang jelas-jelas miskin dan lemah? Bagaimana mungkin kamu mau memperhamba dirimu lagi kepadanya? Kamu memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, masa-masa tertentu, dan tahun-tahun tertentu. Aku merasa khawatir kalau jerih lelahku atas kamu menjadi sia-sia. Hai saudara-saudaraku, kumohon padamu, jadilah seperti aku.
karena aku pun telah menjadi seperti kamu. Memang kamu tidak pernah berbuat salah terhadap aku. Kamu pun tahu bahwa aku pertama kali mengabarkan Injil kepadamu karena tubuhku dalam keadaan sakit. Tetapi walaupun keadaan lahiriahku itu menjadi suatu cobaan bagimu, kamu tidak merendahkan aku, bahkan tidak menolak aku. Sebaliknya, kamu telah menyambut aku seperti menyambut malaikat Allah, bahkan seperti menyambut Isa Almasih. Lalu, di manakah rasa bahagia yang kamu miliki waktu itu? Aku dapat bersaksi mengenai kamu bahwa pada waktu itu, sekiranya mungkin, kamu rela mencungkil matamu lalu memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku kamu jadikan musuhmu? Mereka memang rajin memperhatikan kamu, tetapi hal itu mereka lakukan bukan karena maksud baik. Mereka bermaksud hendak mengasingkan kamu dari aku, supaya kamu rajin memperhatikan mereka. Memang baik apabila selalu rajin, asal hal itu dilakukan untuk maksud baik, dan bukan hanya pada waktu aku sedang berada di tengah-tengah kamu. Hai anak-anakku, aku kembali merasa sengsara seperti hendak melahirkan, sampai sifat-sifat Almasih terbentuk di dalam dirimu. Betapa ingin aku menemui kamu sekarang juga, dan mengubah nada suaraku, karena aku tidak tahu apa yang harus kulakukan terhadap kamu. Hai kamu semua yang ingin hidup di bawah hukum Taurat, katakanlah kepadaku, apakah kamu belum mendengar apa yang tertulis dalam hukum Taurat itu? Telah tertulis bahwa Ibrahim mempunyai 2 orang anak, yang satu dari seorang perempuan yang adalah hamba, dan yang lainnya dari seorang perempuan yang merdeka. Anak dari perempuan yang adalah hamba itu lahir seperti umumnya manusia, tetapi anak dari perempuan yang merdeka itu lahir karena janji Allah. Hal itu menjadi suatu ibarat, karena kedua perempuan itu merupakan 2 perjanjian. Perempuan yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Dialah Hajar. Hajar adalah Gunung Sinai di wilayah Arab, dan ia disamakan dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup sebagai hamba bersama-sama anak-anaknya. Akan tetapi, Yerusalem yang di atas sana adalah Yerusalem yang merdeka. Dialah ibu kita. Karena telah tertulis demikian, Bergembiralah engkau, hai perempuan mandul yang tidak pernah melahirkan anak. Berseru dan bersoraklah, hai engkau yang belum pernah mengetahui bagaimana sakitnya melahirkan anak. Karena perempuan yang tidak bersuami akan lebih banyak anaknya daripada perempuan yang bersuami. hai saudara-saudaraku, kita adalah anak-anak janji seperti halnya Nabi Ishak. Tetapi sama seperti pada masa itu, anak yang lahir seperti umumnya manusia menganiaya anak yang lahir menurut ruh. Demikianlah juga sekarang ini. Meskipun begitu, apa yang dituliskan dalam kitab suci? Usirlah perempuan yang adalah hamba itu dan juga anaknya. Karena anak dari perempuan yang adalah hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak dari perempuan yang merdeka. Sebab itu, hai saudara-saudaraku, kita bukanlah anak-anak dari perempuan yang adalah hamba itu, melainkan anak-anak dari perempuan yang merdeka. Galatia pasal 5. Demi kemerdekaanlah Almasih telah memerdekakan kita. Sebab itu, teguhlah berdiri dan jangan sampai dikenakan kuk perhambaan lagi. Ingatlah baik-baik, aku, Paul, berkata kepadamu, jika kamu dikitan, maka tidak ada faedahnya Almasih bagimu. Aku menegaskan kembali kepada setiap orang yang dikitan, bahwa ia adalah orang yang berutang. Maksudnya ialah,
bahwa ia wajib melaksanakan semua isi hukum Taurat. Kamu yang ingin dibenarkan oleh hukum Taurat, tercerai dari Al-Masih dan berada di luar anugerah Allah. Karena melalui ruh dan oleh imanlah kita menanti-nantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab dalam Isa Al-Masih, baik berkitan maupun tak berkitan, tidak ada kekuatannya. Yang penting adalah iman yang bekerja melalui kasih. Dahulu kamu berlari dengan baik. Siapa yang merintangi kamu sehingga kamu tidak lagi menuruti kebenaran? Bujukan itu bukan datang dari Tuhan yang telah memanggil kamu. Sedikit ragi saja dapat mengkamirkan seluruh adonan tepung. Di dalam Tuhan, aku menaruh percaya bahwa kamu tidak berpikiran lain mengenai hal ini. Akan tetapi, orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya, siapapun dia. Seandainya aku, hai saudara-saudaraku, masih mengajarkan khitan, mengapa aku masih dianiaya juga? Jika demikian halnya, maka salib itu tidak lagi menjadi sesuatu yang membuat orang tersandung. Aku menghendaki agar mereka yang mengacaukan kamu mengebirikan saja dirinya. Hai saudara-saudaraku, kamu telah dipanggil untuk hidup dalam kemerdekaan. Meskipun demikian, jangan sampai kemerdekaan itu memberi tempat bagi keduniawian, melainkan oleh kasih abdikanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Karena semua isi hukum Taurat dapat disimpulkan dalam satu perkataan ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti terhadap dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awas, jangan sampai kamu saling membinasakan. Maksud dari perkataanku itu adalah demikian. Biarkanlah ruh memimpin kamu, maka keinginan duniawi tidak akan kamu penuhi. Karena keinginan duniawi berlawanan dengan keinginan ruh, dan keinginan ruh pun berlawanan dengan keinginan duniawi. Keduanya saling bertentangan, sehingga kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi jika kamu dipimpin oleh ruh, maka kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Perbuatan duniawi itu nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, ilmu sihir, perseteruan, pertengkaran, kecemburuan, amarah, pementingan diri, perpecahan, pemisahan, dengki, mabuk-mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Aku berkata kepadamu sebagaimana sudah kukatakan sebelumnya. Mereka yang melakukan hal-hal yang demikian itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Tetapi buah ruh ialah kasih, kegembiraan, kesentosaan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang dapat melawan hal-hal yang demikian. Lagi pula, setiap orang yang menjadi milik Isa Al-Masih telah menyalibkan keduniawiannya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup di bawah pimpinan ruh, hendaklah langkah kita juga dipimpin oleh ruh. Janganlah kita sombong, saling menyakiti hati, dan saling mendengki. Galatia pasal 6. Hai saudara-saudaraku, jika ada seseorang yang kedapatan berbuat suatu pelanggaran, hendaklah kamu yang rohani berusaha memulihkan orang itu dalam ruh kelemah lembutan sambil menjaga dirimu sendiri, supaya jangan sampai kamu pun terkena cobaan. Hendaklah kamu saling menanggung beban yang ada di antara kamu. Karena dengan demikian, kamu memenuhi hukum Al-Masih. Apabila seseorang menyangka bahwa dirinya berarti padahal ia bukan apa-apa, maka ia menipu dirinya sendiri. Setiap orang harus menguji pekerjaannya sendiri. Setelah itu, barulah ia dapat bermegah atas apa yang ada pada dirinya dan bukan atas apa yang ada pada orang lain.
karena setiap orang harus memikul sendiri apa yang menjadi tanggung jawabnya. Hendaklah orang yang mendapat pengajaran tentang firman membagikan segala sesuatu yang berguna kepada orang yang mengajarinya. Jangan sesat. Allah tidak dapat diperolok-olokkan. Apa yang ditabur oleh seseorang, itu pulalah yang akan dituainya. Sebab itu, orang yang menabur untuk memuaskan keinginan duniawi yang ada di dalam dirinya akan menuai kebinasaan dari keinginan duniawinya itu. Sebaliknya, orang yang menabur untuk memuaskan keinginan ruh akan menuai hidup yang kekal dari ruh itu. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena kalau kita tidak letih melakukannya, maka kita akan menuai pada waktunya. Karena itu, selama kita masih mempunyai kesempatan, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, terlebih lagi kepada saudara-saudara kita yang seiman. Lihatlah betapa besar huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Orang-orang yang memaksa kamu untuk dikitan adalah orang-orang yang ingin menonjolkan dirinya dalam hal lahiriah. Maksud mereka hanyalah supaya mereka terhindar dari aniaya karena salib Al-Masih. Karena mereka yang berkitan itu pun tidak berpegang pada hukum Taurat. Mereka menghendaki kamu dikitan supaya mereka dapat bermegah atas keadaan lahiriahmu. Tetapi aku sekali-kali tidak akan bermegah selain dalam salib Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi. Melalui dia juga, dunia ini telah disalibkan bagiku dan aku disalibkan bagi dunia ini. Karena baik berkitan maupun tidak berkitan bukanlah hal yang penting. Menjadi ciptaan baru, itulah yang penting. Kiranya sejahtera dan rahmat turun atas semua orang yang hidup menurut kaidah-kaidah itu, juga atas Israel yang merupakan bagian dari umat Allah. Akhirnya, jangan seorang pun menyusahkan aku, karena pada tubuhku kubawa bekas-bekas luka Isa. Hai saudara-saudaraku, anugerah Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi, menyertai kamu. Amin.